Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau sharing aja ya tentang info dari pemerintah yang akan dilakukan migrasi atau pemutusan channel TV analog atau TV biasa menjadi channel TV digital yang katanya sih tanggal 2 November besok ya, 2 November 2022. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu atau belum paham tentang perbedaan channel atau TV analog dengan TV digital, berikut gambarnya atau sekedar info ya untuk orang awam atau yang belum sama sekali mengetahui. Perbedaannya ya seperti ini gitu. Channel digital adalah seperti ini, channel analog adalah seperti ini. Nah, di sini kemudian gue akan membahas antara TV digital dengan TV analog biasa. Mungkin sebagian besar dari kalian bingung ya untuk memilih nanti harus beli TV digital yang baru atau hanya perlu membeli STB atau set top box ya untuk bisa menangkap channel digital menggunakan TV yang dulu gitu, TV biasa. Nah, di sini sebelumnya gue ingin ngasih saran aja ya. Kalau misalkan TV lama kalian atau TV yang sekarang masih digunakan itu belum bisa menerima sinyal digital atau biasanya TV masih TV tabung ya. Jika TV kalian itu sudah rusak atau rusak sebagian kecil ya, misalkan spekernya mati, kemudian ada garis-garis di layar TV-nya sementara kita udah gonta-ganti channel tapi tetap aja garis itu muncul, berarti itu bukan dari antenanya atau bukan dari channelnya, tapi memang dari TV kalian yang sudah mulai rusak ya, ada garis-garisnya seperti itu. Saran gue, jika kalian mempunyai TV kayak gitu ya, kenapa enggak kalian beli TV baru aja sekalian yang udah mendukung channel digital. Harganya pun bervariasi. Jika untuk harga yang murah-murah aja ya, itu sekitar 1,5 juta sampai dengan 2 juta itu kalian sudah bisa mendapatkan TV digital yang biasa ya. Mungkin yang ukurannya nggak terlalu besar, sekitar 21 inch sampai dengan 32 inch dengan merek yang ala kadar aja gitu. Maksudnya merek yang bukan terkenal gitu ya, tapi sudah cukup bagus dengan harga segitu. Tapi kalau yang 1 juta ke bawah, 1,5 juta ke bawah, itu menurut gue jangan deh, karena walaupun sudah digital tapi mungkin TV-nya atau merek TV-nya itu yang cepet rusak gitu ya, rentan rusak gitu. Menurut gue jangan, lebih baik yang 1,5 juta ke atas deh pilihnya. Nah, jika TV kalian masih bagus ya kan, masih belum ada kerusakan yang terlalu rusak banget lah, masih enak ditonton, kemudian mungkin spekernya juga masih bagus, gambarnya juga masih bagus gitu ya, lebih baik sih beli STB atau set top box yang harganya itu sekitar 150 ribuan udah dapat gitu ya. 150 ribuan itu kalian udah bisa dapat set top box yang ya biasa aja gitu kan. Kalau kalian mau yang lebih bagus, udah bisa ada wifi-nya mungkin, atau udah bisa untuk nyetel YouTube, itu kalian bisa beli set top box yang lebih mahal lagi gitu kan. Tapi tergantung dari kondisi keuangan kalian masing-masing. Itu aja sih untuk saran dari gua untuk pilih antara TV digital yang baru atau TV lama kemudian ditambah set top box. Nah, sekarang gua akan ngasih tahu ke kalian, jika kalian ingin membeli TV digital itu jangan sembarangan pilih. Jadi jangan sampai kalian nanti dibohongi sama pihak penjual yang jahat gitu ya, yang mau untungnya aja. Itu kalian akhirnya nanti menyesal. Jadi pertama gue akan menjelaskan tentang perbedaan TV digital dengan TV yang bukan digital. Dari segi bentuk mungkin kebanyakan sama ya. Nah, di depan gue ini
udah ada TV dari Philips mereknya ya. Ini merek apa aja sama aja. Kebetulan gue punyanya ini merek Philips. Dan di sini udah LED ya, TV-nya ini udah LED, udah layar datar, kemudian udah jenisnya itu yang ramping seperti ini. Tapi jangan salah, jika kalian dikasih TV seperti ini, kemudian kalian diharuskan membeli set-top box atau STB, itu kalian jangan mau. Sudah pasti TV kalian yang nantinya akan dibeli itu belum digital, walaupun udah LCD seperti ini ya. Sekarang kita akan buktikan. Gue akan ambil contoh ini, gue nyalain dulu ya. Nah, ini udah nyala. Pertama itu kita harus cek dari menunya ya. Contohnya seperti ini. Di remote ini ada dua ya, yang digunakan untuk mengecek TV-nya itu sudah mendukung digital atau belum. Misalkan seperti ini, itu ada dua. Yang pertama menu, yang kedua itu source atau sumber. Kita pertama tekan source-nya dulu atau sumbernya dulu. Nah, source ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada TV, kemudian AV, HDMI, VGA, dan USB. USB ini digunakan untuk nyetel media player ya. Misalkan musik atau video yang dimasukkan ke flash disk kemudian dicolokin langsung ke TV-nya atau kecolokan USB. Kemudian untuk VGA ini bisa digunakan jika TV kalian ini digunakan untuk monitor dari komputer ya. Kemudian HDMI juga sama. Bedanya jika kalian menggunakan HDMI ini itu bisa langsung dicolokin ke komputer atau yang laptop mungkin ya, yang ada colokan HDMI-nya. Kemudian AV ini digunakan untuk mengkoneksikan TV kalian ke media player, misalkan kayak DVD player, kemudian VCD player, kemudian set-top box juga biasanya menggunakan AV ya. AV ini yang colokannya itu merah, kuning, putih ya. Jadi itu untuk AV, perbedaannya seperti itu. Kemudian untuk TV, nah ini untuk nyetel TV. Sekarang kita setel ke TV. Nah ini renyak gini karena memang antenanya itu gua copot ya, jadi lagi bermasalah memang. Nah kemudian ini ada tombol menu. Kita tekan menu seperti ini, kita langsung beralih ke setup ya atau pengaturannya. Nah, di sini ada pengaturan untuk channel. Channel ini ada auto search, kemudian update, manual ya seperti ini. Nah, jika hanya satu seperti ini, auto search, kemudian tidak ada pengaturan lain-lain tentang channel, kita bisa tes auto search seperti ini. Nah, di sini dia hanya mencari langsung mencari seperti ini. Itu sudah dipastikan bahwa TV tersebut bukan TV yang mendukung channel digital karena dia tidak ada pilihan untuk digital ataupun analog. Jadi sudah dipastikan bahwa TV tersebut tidak bisa digunakan untuk scan atau mencari channel digital seperti ini ya. Kemudian gue akan ini dimatiin ya, udah jelas ya. Jadi walaupun ini TV-nya LED atau LCD seperti ini dan layar datar, tampilannya seperti TV modern, tapi dia tidak mendukung untuk channel digital. Jadi kalian tetap harus membeli set-top box seperti itu. Langsung ini gue akan matikan, gue akan lanjut ke TV gue yang satu lagi. Nah, ini TV gue yang satu lagi mereknya itu Koka. Jadi ini bukan merek yang wah gitu ya, tapi udah bisa mendukung untuk channel digital. Ini gue sebelumnya gue nyalain dulu. Ya. Kemudian gue akan pindahkan dulu ya source-nya biar nggak kena copyright ya. Gue akan ganti ke mode HDMI dulu. Nah,
Jadi perbedaannya untuk TV yang sudah mendukung digital di sini juga sama, di dalam remote-nya itu ada source dan ada menu. Hanya dua tombol ini aja sih untuk memastikannya. Pertama kita tekan source. Nah, di dalam source ini ada pilihan ya media seperti yang tadi, flash disk. Kemudian HDMI ada dua di sini, tapi nggak ada VGA-nya. Kemudian ini komponen, ada AV juga sama kayak tadi ya untuk kabel ke set-top box atau VCD player. Kemudian ada ETV. Nah, ETV ini adalah analog TV. Kemudian DTV adalah digital TV. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa TV ini itu mendukung channel digital. Sekarang kita akan coba untuk setting ya. Untuk setting di menunya. Ini menu. Nah, di sini ini ada penyetelan otomatis, kemudian ada manual tuning ya. ETV, ada manual tuning DTV, mengedit program, ada local postal code, ada daya antena. Yang biasanya ada di TV digital atau di STB atau di set-top box, itu adanya ini, permintaan untuk local postal code atau kode pos wilayah ya. Kemudian ada juga daya antena. Jadi karena biasanya TV digital itu menggunakan antena yang ada powernya. Jadi dia minta sambungan power atau booster biasanya ya. Kemudian kita akan pilih penyetelan otomatis seperti tadi ya, auto search. Nah, di sini untuk TV digital biasanya kita disuruh memasukkan kode negara, kemudian ada jenisnya digital TV atau analog TV. Nah, ini kita bisa set nih. Kita bisa memilih untuk DTV atau digital TV aja, analog TV aja, dan kedua-duanya. Itu biasanya ada. Jadi nggak perlu menggunakan STB atau set-top box ya. Dia dari TV-nya aja udah bisa sendiri langsung untuk scan channel digital. Kemudian ada jenis digitalnya seperti ini. Ini udah menjelaskan banget bahwa TV ini bisa untuk menangkap sinyal digital. Kemudian kita tekan OK atau mulai ya. Sini. Nah, ini kita harus memasukkan kode pos. Itu yang biasanya digunakan untuk channel digital. Seperti ini. Kemudian kita tekan yes. Nah, dia akan mulai memindai atau menyeken. Beda banget ya tampilannya sama yang tadi. Biasanya TV digital itu ada pilihan begini. Jadi ada TV, kemudian digital TV, ada ya ini tambahan sih radio dan data. Nggak semuanya ada radio dan data, tapi biasanya ada pilihan TV dan DTV ini. Kemudian di sininya ini kita lagi nyeken. Jadi nanti setelah 50% itu dia akan beralih ke digital TV. Ini kita nyeken dulu, kondisinya masih renyak begini ya, masih banyak semutnya. Jadi kalau kalian ingin tahu perbedaan TV digital dan TV yang biasa ya seperti ini. Oh ya, gue juga akan menjelaskan atau memberitahu kalian kelebihan dan kekurangan TV digital. Yang gue tahu ya, TV digital itu sinyalnya atau channelnya atau gambarnya ya, itu sangat jernih, sama sekali nggak ada semutnya, bening banget. Itu kelebihannya dibandingkan TV analog atau TV biasa. Tapi kekurangannya, ketika TV digital itu atau antenanya kurang bagus, penangkapannya itu kurang bagus, penangkapan sinyalnya, maka TV itu akan ngeblank hitam, sama sekali nggak ada gambarnya. Jadi kalau misalkan kita untuk nih, ini kan analog ya, masih ada gambarnya dikit-dikit kayak gitu, walaupun dikit, walaupun renyak, tapi kita masih bisa menikmati gambarnya. Nih misalkan gini nih, ini renyak, tapi kita masih bisa menikmati.
Kalau TV digital itu ketika sinyalnya jelek, kita sama sekali nggak bisa nonton TV. Jadi hanya ngeblank hitam, gitu aja hitam gitu. Sama sekali nggak muncul gambar apa-apa. Itu kelemahannya. Jadi jika antenanya bagus, kemudian kita dapat sinyalnya bagus atau kekuatan dari sinyal tersebut itu kuat, baik, maka kita bisa nyetel TV tanpa ada gangguan semut-semut apa gitulah. Gambarnya jernih banget, bening banget, sama kayak kita nyetel film gitu ya. Tapi kalau sinyalnya jelek atau sinyalnya buruk, terkadang ketika kita lagi nyetel itu gambarnya gelap, kemudian ada lagi gambarnya jadi kedip-kedip gitu loh, kedip-kedip hitam, nanti ngeblank gitu kan, ngeblank ada gambarnya, kemudian nanti nggak lama ngeblank lagi, nanti ada gambarnya lagi. Jadi sangat mengganggu sekali gitu ya. Dan kalau misalkan lagi nonton bola contohnya ya kan, lagi seru-serunya tiba-tiba ngeblank hitam, pas nyala lagi udah gol, atau mungkin ada pelanggaran gitu kan, kesel kitanya ya kan, kita nggak bisa lihat momen-momen terbaik pada saat itu gitu kan. Itu aja sih untuk kelemahan dari TV digital. Jadi ya semoga aja kedepannya ada perbaikan. Ini gue skip dulu ya biar nggak kelamaan nyekennya. Nah ini udah 48% ya. Kemudian nanti dia akan beralih sendiri. Nih lihat. Nah, dia akan beralih langsung ke TV digital seperti ini. Ini salurannya VHF. Ya, dia lagi nyari sinyal yang VHF. Apakah dapat atau enggak? Biasanya sih kalau digital itu UHF ya, tapi ini ya biarin aja ya, otomatis dia nyari sendiri. Dan ini sama sekali belum dapat sinyal. Biasanya kalau digital itu ketika dia dapat sinyal, dia langsung dapat banyak. Nggak satu-satu kayak tadi. Kalau tadi kan TV analog 16, kemudian scan lagi 17, 18 kayak gitu ya. Tapi kalau TV digital biasanya dia langsung dapat sekaligus banyak. Kita lihat aja nanti. Nah ini udah UHF ya, channelnya udah UHF. Sebentar lagi mungkin dapat. Nah tuh lihat, dia sekali dapat langsung 5 program, jadi nggak satu-satu ya. Nanti kita tunggu lagi dia apakah langsung banyak lagi, kita tunggu. Nah seperti ini ketika nyeken digital ya, jadi dia gelap gini aja, ngeblank. Beda dengan ketika kita menyeken channel analog ya, dia ada kayak semutnya gitu, ada gambar-gambar dikit lah. Ini udah 70%. Nah, lihat. Dia langsung 12 program. Kita skip aja dulu ya. Nah, ini kita udah dapat 36 program, baru 91%. Gue pernah sampai maksimal itu 49 program untuk TV digital ketika menggunakan booster ya, atau penguat sinyal. Ini sekarang gue langsung ke antena doang, nggak menggunakan booster. Ini bukan booster ya, jadi ini adalah mini PC, bukan STB juga, ini mini PC ya, nggak ada colokan apa-apa tuh. Ini cuman colokan ke situ doang. Power ini untuk mini PC buat kalau gue nyetel film. Nah ini udah 100%. Dan kita dapat 36 program. Bentar gue akan cocokkan. Nah ini sebagai perbandingan ya. Dia Antv seperti ini. Tuh Antv kelihatan nggak? Dia renyak banget kayak gini, nggak ada gambarnya untuk TV analog ya. Tapi ketika kita pindah ke digital, ini nah dia bening banget, lihat. Tapi ketika dia nggak dapat sinyal, ini bisa dilihat, mungkin dia akan putus-putus seperti ini nih. Ini jika nggak dapat sinyal atau sinyalnya kurang bagus, dan kadang-kadang dia akan ngeblank gelap. Tuh, ini Antv itu ya. Tuh, kayak gini tuh, ngeblank gelap gini tuh kan.
ya. Jadi ini kelemahan digital. Jika dia nggak dapat sinyal yang bagus, dia akan ngeblank gelap begitu. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasan tentang perbedaan TV digital dan TV biasa. Kemudian kalian harus memilih yang mana, mungkin beli STB atau set top box, ataukah kalian ingin membeli TV yang baru sekalian. Itu tergantung dari kalian masing-masing dan kebutuhannya. Oke, sekian, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.